Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Koreana, jurusan Sistem Informasi NIM 1650080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Import Test Performance Analysis atau IPA untuk penilaian pelayanan Jemaat Gereja. Kepuasan, di sini ada latar belakang. Kepuasan adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa puas dengan hasil yang dikerjakan atau harapan yang terpenuhi. Misalnya dalam hal pelayanan. Pelayanan dikatakan memuaskan apabila telah memenuhi harapan atau keinginan seseorang. Untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan, dapat dilakukan dengan cara pengukuran. Ada beberapa metode atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kepuasan pelayanan. Pentingnya pengukuran kepuasan agar pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi. Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Tarakan adalah tempat beribadah seluruh umat GKPI Kota Tarakan yang ada di dalamnya ada berbagai macam suku. Gereja juga merupakan organisasi non-profit di mana misi utamanya adalah sebagai badan pelayanan bagi jemaat maupun lingkungan. Bila kita berbicara mengenai kehidupan bergereja, maka kita tidak akan bisa lepas dari kehidupan berorganisasi di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memberikan kontribusi untuk melayani jemaat. Pencetus berdirinya Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI adalah Pendeta Elisa Moe pada tanggal 30 Mei 1959. Selanjutnya, permasalahan yang menjadi bahan penelitian adalah jemaat belum mengetahui tingkat kepuasan terhadap pengurus gereja atau pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini, Gereja Kristen Protestan Indonesia berupaya melakukan perbaikan dengan memaksimalkan pelayanan yang pada saat ini beribadah dan dengan membagikan kuesioner kepada seluruh jemaat pada saat pelayanan di gereja untuk menilai kinerja masing-masing yang bertugas. Batasan masalah, data yang digunakan adalah data jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 responden. 2. Penilaian hanya dilakukan oleh anggota jemaat yang beragama Kristen Protestan yang beribadah di GKPI. 3. Dimensi yang digunakan dalam penilaian terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, asuransi, empati. 4. Metode IPA digunakan untuk menghitung hasil masing-masing dimensi yang ada dan untuk mengetahui dimensi mana yang terbaik hingga terburuk dari penelitian yang dilakukan. Penjelasan metode Import Test Performance Analysis IPA merupakan alat bantu dalam menganalisis atau yang digunakan untuk membandingkan sampai sejauh mana antara kepentingan atau kepuasan yang dapat dirasakan oleh jemaat pada pelayanan majelis dibandingkan terhadap kepuasan yang diinginkan. Import Test Performance Analysis atau IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum memuaskan. Import Test Performance Analysis atau IPA menggabungkan pengukuran faktor tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dalam grafik dua dimensi yang memudahkan penjelasan data dan mendapatkan usulan praktis. Interpretasi grafik IPA sangat mudah, di mana grafik IPA dibagi menjadi 4 buah kuadran. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi saya. Dalam aplikasi saya terdapat form login, di mana form login ada nama pengguna dan kata sandi. Di sini saya akan memasukkan admin. Jika nama pengguna dan kata sandi benar, maka muncul pesan login sukses. Di sini ada halaman utama. Di sini terdapat kuesioner dan perhitungan. Kita masuk ke kuesioner.
Nah, data penilaian responden terdapat nama responden, usia, jenis kelamin. Di sini ada 13 atribut yang akan kita nilai. Di sini saya tidak akan menginput data lagi karena saya sudah menginput data sebanyak 100 dari hasil penilaian responden. Langsung saja kita masuk ke perhitungan. Nah, di sini rekapitulasi data kepuasan sumbu X, di mana nilai-nilai ini yang sudah diinput dari hasil penilaian sebanyak 100 responden tadi, maka P1 dijumlahkan dan hasilnya 483 dirata-ratakan menjadi 4,83 dan begitu pula dengan P2 dan P3 sampai P13 dijumlahkan dan dirata-ratakan. Dan ini tampilan form rekapitulasi data kepentingan sumbu Y. Dan di sini juga ada nilai hasil dari penilaian 100 responden yang sudah diinput dan dijumlahkan masing-masing lalu dirata-ratakan. Form selanjutnya, di sini ada tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan, di mana P1 90 ini adalah jumlah responden yang telah memilih sangat puas, lalu kita kalikan dengan skor sangat puas itu adalah 5, dan puas itu 4 responden dikalikan 4, cukup puas 5 responden dikalikan dengan 3, tidak puas 1 responden dikalikan dengan 2, dan sangat tidak puas, maka jumlahnya dan hasilnya ini 483. Masing-masing atribut dari jumlah responden dikalikan dan ditambahkan. Hasilnya adalah ini. Kemudian kepentingan juga seperti itu. Ini adalah jumlah responden yang telah memilih sangat puas lalu dikalikan dengan skornya. Dan hasilnya ini. Selanjutnya, hasil perhitungan tingkat kesesuaian responden, di mana atribut 1 nilai X-nya dibagi nilai Y. Hasilnya 1,03 dikali 100, hasilnya 103%. Sampai atribut 13 dan seterusnya. Hasilnya ini. Form selanjutnya. Di sini ada nilai rata-rata penilaian tingkat kepentingan dan kepuasan. Di sini ada atribut P1, jumlah X dan jumlah Y, dan rata-rata X dan rata-rata Y. Selanjutnya, diagram kartesius seperti ini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada saran dari teman-teman atau komentar, saya persilakan. Terima kasih.